Shalom, selamat akhir pekan Bapak Ibu Saudara. Kita kembali berjumpa di hari ini dalam berkat kasih Tuhan. Dan saya percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan. Dan kita masih diberi kesempatan untuk selalu merenungkan firman Tuhan melalui firman yang sering kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara, di akhir pekan ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang meneguhkan kita di akhir pekan ini. Firman Tuhan terdapat dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, teks firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana Yesus lahir secara roh. Dan ini uniknya, Kristus tidak dilahirkan berdasarkan hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Dan ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung sementara bertunangan, maka ada niat di dalam hati untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Artinya ada maksud yang tidak baik di dalam diri Yusuf. Mengapa calon istriku itu hamil? Padahal mereka belum hidup sebagai suami istri. Ya Bapak Ibu Saudara, kita bisa perhatikan pada umumnya ketika seorang laki-laki mengetahui ya calon istrinya tidak pernah bersentuhan lalu tiba-tiba hamil, saya kira tidak ada laki-laki yang kemudian berkata saya bersyukur. Justru mungkin akan emosi, akan marah. Kok tiba-tiba hamil? Belum sampai kepada sebuah hubungan yang intim. Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi, yang dialami oleh Yusuf. Ketika mempertimbangkan niat untuk menceraikan Maria, ingat baik-baik. Ada kuasa Allah yang terjadi. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui malaikat dalam bentuk mimpi. Sehingga maksud jahat itu dibatalkan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, apa yang kita perlukan bagian firman Tuhan ini? Seringkali dalam hidup kita, niat jahat atau niat hal yang tidak baik yang muncul dalam hidup kita, mungkinkah itu pikiran negatif? Mungkinkah itu ada maksud jahat untuk membalas orang lain? Ada maksud keinginan untuk melakukan pembalasan kepada orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang mungkin menyakitkan kita. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Saya percaya Yusuf adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Yusuf adalah bukan seorang pria sembarangan, tetapi Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Yang kemudian ketika dia mendengarkan ya bahwa Maria itu mengandung, maka Tuhan bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu Saudara, di akhir pekan ini ada banyak keinginan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Tetapi seringkali keinginan itu selalu melampaui akan kehendak Tuhan. Sehingga kita mengabaikan suara Tuhan, kita mengabaikan firman, kita mengabaikan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, melalui doa, melalui hati nurani. Bahkan mungkin melalui tanda. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, perlu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, agar niat-niat jahat atau pikiran-pikiran yang negatif yang muncul di dalam kehidupan kita itu bisa digagalkan, bisa dibatalkan oleh Allah sendiri waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Maria mengandung
bukan atas maunya Maria atau bukan atas maunya Yusuf, tetapi atas maksud Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ada maksud Tuhan yang mulia di balik hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mari kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarkanlah renungan di akhir pekan ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman-Mu. Kami belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya keinginan kami tidak melampaui keinginan Tuhan, tetapi kami mensejajarkan keinginan kami dengan keinginan Tuhan, agar kami tidak melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan melalui firman. Kami belajar dari teladan Yusuf ketika mempertimbangkan maksud untuk menceraikan Maria. Di sanalah Allah bekerja di dalam hidupnya, sehingga maksud itu pun dibatalkan oleh Allah sendiri. Tuhan tolong setiap kami, mungkin kami berpikir negatif, kami merencanakan hal yang tidak baik kepada orang lain, atau kepada orang yang mengecewakan. Tuhan tolong setiap kami, supaya kami menghidupi firman untuk belajar mengasihi, belajar setia di dalam Tuhan. Kami bersyukur, ini doa kami. Menyerahkan semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, sedang sakit, mujizat pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan di akhir pekan ini. Sampai jumpa lagi di renungan awal pekan. Shalom, Tuhan memberkati.